belajar mengajar kita pada hari ini, kita memohon tuntunan dari Tuhan agar dalam kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Dan untuk mengawali kegiatan ini saya minta Evan memimpin kita dalam doa. Tetapi lepaskan kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Baik, terima kasih Evan yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum itu kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Ibu Kita Kartini. Menyanyi yang semangat ya. Kita sudah menyanyi bersama lagu Kita Kartini. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui diskusi kelompok anak-anak dapat menganalisis hubungan terkait kecepatan, jarak, dan waktu. Yang berikut, melalui diskusi kelompok anak-anak juga dapat menguraikan dan menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Melalui diskusi kelompok anak-anak juga dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Ya, jadi melalui diskusi anak-anak juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Empat tujuan yang kita harus tahu bersama pada pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, Pak, kita saksikan bersama video pembelajaran yang Pak sudah siapkan
yaitu tentang lomba lari, dan silakan anak-anak menyimak menonton video ini. Nanti setelah menonton atau selesai video ini ditayangkan, ada beberapa pertanyaan yang Pak mau tanyakan kepada anak-anak. Oke, silakan. Oke, ketemu lagi di channel Pak Buang Family. Kali ini dalam konten lomba atletik di Stadion Sudirman, Ambulu, Jember, Jawa Timur. Indonesia Band. Oke. Dalam rangka HUT proklamasi yang ke-37, ini kebetulan diadakan lomba atletik nomor lari, lompat sama Mas. Tolak lu 3. 4 sama? Lari seribu. Oh, ada lari seribu. Oke ya. Jadi yang 4 nomor yang bertanding ya. Oke. Semoga dalam pertandingan atau lomba ini nanti lancar Mas ya. Ini sebagian panitia ya. Bisa. Merdeka. Oke. Oke, di nomor lari 100 meter putra. Bagaimana sudah lihat, sudah nonton? Situasi lomba atletik di Ya, kalau sudah saksikan, sudah nonton itu video pembelajaran, maka ada beberapa pertanyaan yang Pak mau tanya kepada anak-anak untuk sebagai pengantar kita masuk dalam pembelajaran ini. Tadi kita sudah nonton video lomba lari tadi. Tadi anak-anak dengar lari berapa meter? Ya? 100 meter. Ya, 100 meter. Ya. Jadi nanti Pak mau ingatkan dulu. Nanti Pak berikan kesempatan kepada anak-anak, baru anak-anak menjawab. Tidak boleh jawab rame-rame. Tidak boleh apa? Nanti Pak berikan waktu baru menjawab. Pak ulangi. Setelah menyaksikan pertandingan perlombaan lari tadi, mengapa atau menurut anak-anak pertandingan lari apa? Ya, pertandingan lomba lari apa? Lari. Yang angkat tangan. Yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Ya, cerita. Iya, itu memperingati HUT proklamasi kemerdekaan. Yang berikut, anak yang paling pertama, memasuki garis finish adalah siapa? Nah, tadi kita tidak tahu siapa, tapi kira-kira jawaban, karena kita tidak tahu nama anak-anak yang ikut lomba tadi. Tapi pasti dari perlombaan tadi ada yang
ditentukan sebagai pemenang. Maka anak-anak yang atau anak yang masuk garis pertama garis finish itu adalah siapa? Ya, anak-anak yang larinya paling cepat. Anak-anak yang lari paling cepat. Ya, soal yang berikut. Mengapa anak itu larinya cepat? Ya, hal yang pertama itu karena dia startnya lebih awal. Yang kedua, dia mampu mencapai kecepatan atau menempuh waktu yang sedikit. Oke. Dari tayangan tadi kita mengambil suatu kesimpulan bersama bahwa kecepatan adalah apa? Ya. Ya. Kilometer per jam, meter per menit, sentimeter per detik. Ya, artinya sesuatu yang menempuh dalam waktu yang sangat cepat. Oke. Ya, mari kita masuk dalam video pembelajaran kita hari ini atau yang sebenarnya. Silakan anak-anak perhatikan lagi. Kita bagaimana cara menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Ya, silakan lihat di layar. Halo sobat pelajar, kembali lagi di Ruang Belajar Channel. Pada video kali ini kakak akan membahas salah satu materi dalam matematika, yaitu materi kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, di sini kakak akan sampaikan bagaimana rumus untuk mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Kemudian ada contoh-contoh soalnya, dan di akhir video ini kakak ada latihan soal untuk sobat pelajar semua. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai selesai agar sobat pelajar bisa benar-benar memahami materi yang akan kita bahas ini. Oke, kalau gitu silahkan siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Oke, yang pertama kita harus ngerti dulu rumus menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, supaya gampang diingat, kita gunakan rumus segitiga Jokowi. Nah, ini nggak lagi ngomongin Pak Presiden Jokowi loh ya, tapi ini adalah rumus untuk mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, rumus segitiga Jokowi itu seperti apa, Kak? Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada J, K, dan W. Makanya kita sebut rumus Jokowi ya. J, K, dan W. J itu jarak, K itu kecepatan, dan W itu waktu. Nah, untuk kecepatan, satuan yang digunakan biasanya bentuknya seperti kilometer per jam, meter per menit, meter per detik, dan seterusnya. Kemudian untuk jarak, satuan yang digunakan yaitu seperti kilometer, meter, sentimeter, dan seterusnya. Kemudian untuk W, waktu. Nah, satuan yang digunakan yaitu seperti jam, menit, atau detik. Jadi kalau nanti di dalam soal diketahui misalnya 5 km per jam, berarti itu apa? Nah, berarti itu adalah kecepatan karena satuannya kilometer per jam. Kalau diketahui 5 km saja, berarti itu adalah jarak. Kemudian kalau diketahui 1 jam atau 30 menit misalnya, berarti itu adalah waktu. Itu ya. Nah, terus gimana Kak rumus mencari kecepatan, jarak, dan waktu menggunakan rumus segitiga Jokowi ini? Gampang. Misal kita mau mencari kecepatan, berarti K-nya kita tutup set. Sehingga K atau kecepatan sama dengan J per W, jarak dibagi waktu. Nah, lagi misal kita mau mencari jarak, berarti J-nya kita tutup set. Nah, J sama dengan K dikali W, kecepatan dikali
waktu. Jadi kalau atas bawah itu dibagi, kalau kiri kanan itu dikali. Kemudian kalau kita mau mencari W, waktu, berarti W-nya kita tutup set, sehingga W sama dengan C per K, jarak dibagi kecepatan gitu. Nah, rumus segitiga Jokowi ini harus sobat pelajar ingat-ingat supaya nanti dalam mengerjakan soal bisa lebih mudah dan lebih cepat. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu Sam berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Sam ke sekolah adalah 300 meter dan ditempuh dalam waktu 15 menit. Berapakah kecepatan sepeda yang dikendarai Sam? Nah, sekarang kita jawab soalnya menggunakan rumus segitiga Jokowi tadi. Di sini yang ditanyakan adalah kecepatan, ya kan? Nah, rumus mencari kecepatan itu gimana, Kak? Gampang. Seperti tadi, kalau kita mau mencari kecepatan, berarti kita tutup K-nya. Sehingga K sama dengan C per W. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angkanya. C, jarak. Di sini jaraknya adalah 300 meter. Berarti kita tulis 300 meter. Kemudian per W, waktu. Di sini waktunya adalah 15 menit, ya kan? Berarti kita tulis 15 menit. 300 meter per 15 menit. Nah, sekarang kita hitung 300 dibagi 15 sama dengan 20. Kemudian satuannya di sini yaitu meter per menit. Udah deh. Jadi kecepatan sepeda yang dikendarai Sam adalah 20 meter per menit. Nah, gitu. Gampang ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soalnya yaitu ayah mengendarai mobil ke rumah nenek dengan kecepatan 32 km per jam. Jika ayah sampai di rumah nenek dalam waktu 3 jam, maka jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh titik. Nah, seperti tadi kita jawab soalnya menggunakan rumus segitiga Jokowi. Di sini yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh ayah. Karena yang ditanyakan adalah jarak, maka yang kita tutup adalah C-nya, ya. Sehingga C sama dengan K dikali W. K kecepatan. Nah, di sini kecepatannya adalah 32 km per jam. Berarti kita tulis 32 km per jam. Kemudian dikali W, waktu. Di sini waktunya yaitu 3 jam. 32 km per jam dikali 3 jam. 32 dikali 3 sama dengan 96. Nah, karena di sini kilometer, berarti jawabannya juga kita tulis kilometer. 96 km. Udah deh. Jadi jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh 96 km. Oke, next kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Contoh soalnya yaitu Budi ingin bepergian dari kota A menuju kota B menggunakan sepeda motor. Jarak dari kota A ke kota B adalah 90 km. Budi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B? Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah waktu, ya kan? Nah, karena yang ditanyakan adalah waktu, berarti yang kita tutup adalah W-nya, ya kan? Nah, sehingga W sama dengan C per K. C, jarak. Di sini jaraknya yaitu 90 km. Berarti kita tulis 90 km. Kemudian per K, kecepatan. Di sini kecepatannya yaitu 30 km per jam. Berarti kita tulis 30 km per jam. 90 km per 30 km per jam. Nah, sekarang bisa kita hitung 90 dibagi 30 dapat 3. Nah, karena di sini jam, berarti di jawabannya juga kita tulis jam. Udah deh, jawabannya adalah 3 jam. Jadi waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B adalah 3 jam. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, sekian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan seperti biasa, di sini kakak ada latihan soal untuk sobat pelajar. Coba dikerjakan dan tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah. Oke, semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya kakak minta maaf and see you next time. Oke. Dari video pembelajaran tadi itu menghitung kecepatan, jarak, dan Waktu. dari penjelasan tadi anak-anak sudah paham atau belum? Sudah. Atau ada yang belum? Yang belum angkat tangan, yang belum paham karena mungkin penjelasannya cepat atau bagaimana? Yang belum paham? Ya. Kalau belum paham, Pak tambahkan lagi satu video. Nanti setelah itu Pak kasih soal untuk berdiskusi. Video yang sudah ditayangkan dan itu Pak mau ingatkan lagi, itu tadi penjelasan itu menggunakan rumus apa? Ya, itu disebut segitiga ajaib. Segitiga ajaib yang di dalam segitiga ini dibagi atas 3. Ya. Yang di atas segitiga tadi diberi nama segitiga Jokowi. Yang di atas J, jarak dan waktu. Jadi untuk mencari jarak, tadi ditanya jarak, rumusnya bagaimana? Kita tutup C ya. Ada penjelasan C, maka jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Ini rumus mencari jarak. Kalau mencari rumus untuk mencari kecepatan, V sama dengan J per sedangkan kalau mencari waktu, W sama dengan J per ya J per T. Ya. Kan ini K itu kecepatan dong, samanya KW K dong. J KW ya, berarti J K. Tulis apa yang sudah ada. Pak ulangi, ingat anak-anak harus ingat baik-baik rumus ini supaya sebentar ada soal dalam diskusi anak-anak bisa mengerjakan soal itu dengan masa rumus. Pak ulangi, untuk mencari jarak J sama dengan K kali W. Untuk mencari kecepatan J sama dengan K sama dengan J per W atau jarak per waktu. Kalau mencari waktu sama dengan jarak per atau bagi kecepatan. Ini yang perlu anak-anak hafal supaya walaupun soalnya seperti apa, tapi kalau kita bisa menghafal rumus yang ada, maka pasti kita menyelesaikan soal itu dengan mudah. Selanjutnya kita masuk dalam diskusi kelompok.
diskusi kelompok ini, kebetulan kita sudah duduk dalam kelompok, maka Pak tidak perlu atur lagi karena sudah dalam kelompok sendiri. Tidak pakai juga yang dari sebelah kanan Pak sini ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, ada 5 soal yang perlu kita diskusikan bersama. Nanti sekalian jawab di belakang saya. Sebelum kita presentasi kita menghilangkan rasa jenuh kita. Ya, perhatikan papan. Siap. Kasih kita Pak. Ya, ya. Ya, gerakan semua gerakan. Kasih. Cepat pesan. Karena Priscilla punya suara kecil, jadi Pak ambil itu hasilnya sama dengan 2 jam. K sama dengan di berlaku sama dengan 110 km per 360 km per jam sama dengan 2 jam. Bagaimana?
Kelompok 3 hasil kajian kelompok 3 benar atau salah? Oke, kita tepuk tangan. Untuk lebih jelas lagi supaya memperjelas hasil yang soal yang dikerjakan oleh anak-anak, maka kita simak atau kita nonton lagi video berikut untuk membenarkan bahwa hasil kerjaan kita benar. Silakan tonton penyelesaian soal yang tadi Pak. Pada video kali ini kita akan belajar bersama cara mencari atau cara menghitung kecepatan, jarak, dan waktu untuk kelas 5 SD atau MI. Untuk menghitung kecepatan, jarak, dan waktu, kita harus mengetahui rumus-rumusnya yang perlu kalian ingat atau kalian hafal. Sekarang keterangannya. S itu untuk jarak. Satuan jarak antara lain ada kilometer, hektometer, kemudian meter, dekameter, dan lain-lain. Pesan Grab Bike hemat sekarang. Dari sana. Sobat hemat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Kak Cahil. Dan di video kali ini kita akan belajar untuk matematik. Halo semuanya, mari kita belajar kembali ya. Hari ini kita akan belajar tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, apakah kalian sudah siap belajar? Mari kita mulai. Ayo ingat kembali materi yang lalu ya, yaitu tentang konversi waktu dan konversi satuan panjang. Nah, diingat-ingat kembali ya. Ibu tekankan lagi bahwa jika dibagi itu bisa ditulis menjadi per ya. Jadi dibiasakan rumus segitiga lagi ya. Cara mencari S adalah dengan menutup S pada rumus segitiga. Jadi yang kita cari kita tutup. Tersisa huruf P dan T. Jadi S sama dengan, nah ini sebelahan ya, maka sisanya P dan T ini kita kalikan. S sama dengan P. Pertama, saat bersepeda, Weni mampu menempuh jarak 24 km dalam waktu 2 jam. Tentukan berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata Weni saat bersepeda tersebut. Penyelesaiannya diketahui, apa yang diketahui? Jarak. Jarak itu S, yaitu 24 km. Kita tuliskan, kemudian yang diketahui waktu atau T, yaitu 2 jam. Kemudian apa yang ditanyakan? Kecepatan atau P. Nah, kecepatannya di sini ditentukan ya, harus dalam kilometer per jam. Jadi diberi tanda kurung saja, P dalam kilometer per jam. Kemudian jawab P. Nah, kita ingat lagi ya rumusnya, P sama dengan S per T. Nah, S-nya berapa? Kita masukkan 24, kemudian T-nya adalah 2. Lalu kita bagi 24 per 2. Pakai pembagian bersusun atau korogatif. Jawabannya adalah 12 km per jam. Jadi ini satuannya sudah sama. Ini kilometer, yang diminta jawabannya juga kilometer. Yang ini jam, jawabannya juga jam. Jadi di sini kita tidak mengubah satuan. Jadi langsung dihitung. Beda lagi kalau ini satuannya berbeda ya, misalnya diminta dalam meter per detik, maka kita harus mengubah ini menjadi meter, ini menjadi detik. Nah, jadi untuk nomor 1
waktu, kecepatan rata-rata WNI bersepeda adalah 12 km per jam. Contoh berikutnya, ya. Yang kedua adalah Jadi tadi yang belum dijawab itu nomor tentukan 4 berapa dengan nomor kilometer 5. Jadi jarak Pak tampilkan nomor 4 dengan nomor 5. yang bisa ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Supaya clock yang tidak terbaca tadi. Berikut Pak harapkan dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini kita mengambil kesimpulan bahwa untuk menempuh suatu kecepatan maka dibutuhkan waktu yang ini dalam hal ini berarti kilometer per jam. Sedangkan untuk kecepatannya membutuhkan kecepatan membutuhkan waktu yang sangat. Jadi harapan pas supaya anak-anak bisa lebih giat belajar lagi, terutama dalam belajar menghafal rumus. Sehingga pelajaran hari ini kita belajar dengan mendapat hasil yang baik. Kita boleh siapkan di rumah dan di mana saja kita harus belajar di sekolah. Jadi intinya kita harus tahu dulu jarak itu yang bagaimana, kecepatan itu yang bagaimana, waktu itu yang bagaimana. Ya. Jadi begitu saja. Dan sebelum itu soal lembaran kerja yang ada anak-anak kembalikan Pak. Sebelum itu kita menyanyi lagu daerah. Dalam ini lagu daerah. Nah, Pak minta anak-anak berdiri.
Mana Fe? Leoni yang pimpin kita dalam doa. Anak-anak jangan lupa pulang ke acara. Oke. Selamat siang.